Then, may I have your attention, please? The show starts in 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Sebelumnya, kenalin, namaku Vanessa Dian Lestari, mahasiswi semester 5 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5C dengan NIM 126209201019. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama mengenai westernisasi, materi IPS SMP kelas 9 semester 2. Adapun video pembelajaran ini telah disesuaikan dengan kurikulum 2013 revisi, sehingga merupakan materi pembelajaran IPS terupdate ya. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih, kira-kira isi pembahasan kita apa saja? Belum tahu ya? Yuk kita bahas sampai tuntas. Isi pembahasan kita ada 3 ternyata. Di antaranya, yang pertama ada pengertian dan ciri-cirinya, yang kedua ada faktor penyebab dan dampaknya, dan yang terakhir ada fenomena dan solusinya. Nah loh, gimana? Sudah penasaran kan? Kira-kira penjelasannya seperti apa ya? Yuk langsung kita ke materinya saja. Simak sampai habis ya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ada pengertian dan ciri-cirinya. Oke, kita bahas pengertiannya dulu ya. Jadi pengertian westernisasi adalah proses yang mengikuti segala bentuk gaya hidup bangsa barat, atau suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan jiwa nasionalisme yang meniru atau melakukan aktivitas bersifat kebarat-baratan. Adapun pengertian lain, westernisasi adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Adapun bidangnya seperti industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara berpakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilai. Nah, setelah kita mengetahui pengertian westernisasi, selanjutnya kita harus tahu nih gimana ciri-ciri westernisasi. Seseorang dikatakan westernisasi jika termasuk di dalam ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan serta meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat. Misalnya, seperti gaya hidup mewah, hedonisme, gaya hidup boros atau konsumerisme, kemudian gaya hidup bebas. Yang kedua, mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam mengkonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. Yang ketiga, semakin maraknya pergaulan bebas serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, serta juga hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara-negara barat. Yang terakhir, masyarakat juga semakin individual disebabkan sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini jadi semakin terkikis. Nah, setelah kita belajar tentang pengertian dan ciri-ciri westernisasi, sekarang kita beralih untuk belajar poin yang kedua, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya westernisasi. Kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya westernisasi? Faktor-faktor tersebut diantaranya, yang pertama adanya peniruan yang berlebihan terhadap gaya hidup negara-negara barat, seperti gaya rambut, gaya busana, dan gaya hidup yang kebarat-baratan. Yang kedua, adanya keinginan dari sebagian masyarakat untuk terbebas dari segala aturan seperti kehidupan liberal, atau juga munculnya keinginan mencari kebebasan seperti negara-negara barat. Yang ketiga, masyarakat masih belum bisa memilih dan memilah baik buruknya westernisasi atau
kurangnya rasa sadar diri untuk memilih budaya yang baik dan buruk. Yang keempat, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memudahkan terjadinya akulturasi dengan budaya barat, atau cepatnya informasi dan teknologi tapi kurangnya penguasaan dan perkembangan iptek. Selanjutnya, sifat konsumtif terutama untuk produk-produk luar negeri atau maraknya pemakaian barang-barang luar negeri. Jadi, konsumtif barang-barang luar negeri. Yang terakhir, pemahaman yang salah tentang kata modern. Seringkali dengan gaya kebarat-baratan dipandang sebagai salah satu bentuk modernisasi, padahal tidak seperti itu. Nah, di poin 2, setelah kita belajar tentang penyebab terjadinya westernisasi, kita juga harus tahu nih, kira-kira apa saja dampak westernisasi itu, baik dampak negatif maupun dampak positifnya. Kita mulai dari dampak negatifnya dulu ya. Dampak negatif westernisasi diantaranya munculnya hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, pornografi, narkoba, individualis, dan lain-lain. Kemudian, perilaku masyarakat yang menginginkan segala sesuatu secara instan. Kemudian, kehidupan yang konsumtif. Kemudian, nasionalisme dan kecintaan terhadap negara yang semakin berkurang. Kemudian, melahirkan sekularisasi. Kemudian, adanya hilangnya tradisi dan budaya asli. Memunculkan demokratisasi dan liberalisasi. Seperti itu. Kemudian, ada nggak sih dampak positif dari westernisasi? Ada. Di antaranya seperti tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemudian adanya peningkatan iptek. Dan yang terakhir, adanya gaya hidup yang lebih kompetitif. Oke, kita memasuki pembahasan yang terakhir mengenai fenomena dan solusinya. Baik, kita bahas tentang fenomena westernisasi di Indonesia terlebih dahulu ya. Beberapa fenomena westernisasi di Indonesia antara lain yang pertama, mengkonsumsi makanan siap saji atau fast food. Mereka cenderung menyukai makanan cepat saji dari produk barat seperti KFC, McD, Richeese, Hokben daripada makanan khas Indonesia seperti rendang, rujak, nasi uduk, dan lain-lain. Kemudian gaya hidup yang glamorisasi atau bermewah-mewahan. Mereka cenderung lebih senang belanja di mall, shopping, menghambur-hamburkan uang. Kemudian, mereka meniru gaya berpakaian bangsa barat, memakai pakaian minim, cat rambut, dan lain-lain. Tidak hanya makanan dan gaya hidup saja, ataupun gaya berpakaian, tapi gaya bahasa juga. Mereka mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa luar atau bahasa Inggris. Jadi mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mereka juga lebih senang menonton film dan musik buatan luar negeri. Dan yang terakhir, mereka membeli produk luar negeri yang lebih mahal, menerapkan gaya hidup konsumtif dan boros. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, fenomena westernisasi yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjut ke solusinya. Oke, nah setelah kita belajar banyak tadi tentang westernisasi, kira-kira ada nggak sih solusi supaya kita dapat meminimalisir agar tidak mengikuti westernisasi? Tentunya ada beberapa solusinya, di antara lain dapat menyaring atau memilah baik atau buruknya budaya asing yang masuk terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, memanfaatkan teknologi atau iptek dengan bijak. Yang ketiga, tidak langsung meniru tren, model rambut, pakaian, atau fashion tanpa mengetahui baik buruknya. Kemudian tidak membeli barang secara berlebihan atau konsumerisme. Kemudian menghindari atau meminimalisir konsumsi siap saji atau fast food. Dan beralih ke makanan khas Indonesia saja. Yang keenam,
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa mencampurnya dengan bahasa lain. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Gimana nih? Udah jelas kan? Yang penasaran lagi dong? Nah, kalau gitu sekian ya teman-teman video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Aku pamit undur diri ya. Sampai bertemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.